Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brik Polanggita masih di podcast yang sama, podcast Tatak Terawang Tungga Polres Rejang Lebong. Hari ini kita akan membahas banyak materi yang cukup serius, karena itu kita undang ke podcast ini Kanit PPA Polres Rejang Lebong. Selamat datang, Komandan. Selamat datang, selamat semuanya. Oke, boleh perkenalan dulu ke Sobat Polri. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya JJ Sinurat, pangkat Aibda. Saat ini menjabat sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong. Hubungan dengan hal tersebut, saya akan berbagi dan akan memberikan arahan dan himbauan kepada kita semua. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang unit PPA ini ya Kak, Bang ya. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kalau kita sebut ya dari PPA ini sendiri apa sebenarnya? Supaya bisa kita jadikan opening nih biar Sobat Polri tahu PPA itu apa sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Jadi unit PPA ini merupakan suatu unit bagian dari Satreskrim yang ditunjuk oleh pimpinan khusus menangani terkait dengan kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Demikian. Oke, berarti ini kita akan membahas seputaran kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak gitu ya, Pak Kanit ya. Nah, kalau untuk kasus di Rejang Lebong kan sebenarnya cukup banyak yang sering kita rilis ke media dan ke Sobat Polri ya. Kasus yang pernah ditangani dan sering melibatkan perempuan dan anak itu di Rejang Lebong itu apa aja yang ditangani oleh PPA? Baik, terima kasih. Jadi selama adanya unit PPA, memang benar banyak kejadian yang melibatkan atau yang menjadi korban ya. Yang menjadi korban perempuan dan anak. Itu ada tiga kategori yang kami tangani. Yang pertama itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus yang kedua, kekerasan seksual. Itu yang terdiri dari persetubuhan dan cabul. Terus yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dominan itu terjadi korbannya terhadap istri dan anak. Itu demikian. Nah, jadi dari 3 klasifikasi kasus yang ditangani oleh PPA ini tadi, yang paling banyak dari ketiganya ini tadi, yang mana nih Dan? Yang banyak itu di kekerasan fisik. Oh fisik, yang KDRT tadi ya? Termasuk juga KDRT. Oke. Nah, kalau sebelum kita membahas kasusnya, sanksi sendiri nih, mungkin kita nggak pernah tahu ya kalau Sobat Polri mungkin yang nonton ada yang mengalami gitu kan. Sanksi bagi pelaku terhadap kekerasan pada perempuan dan anak ini sendiri apa yang bisa kita jelaskan ke Sobat Polri Pak Kanit? Jadi terima kasih kepada Sobat Polri. Dari kekerasan yang menjadi korban perempuan dan anak, yang pada umumnya dominan korban adalah anak. Jadi dari aturan atau berdasarkan hukum yang ada, kami menggunakan ada 3 undang-undang yang berkaitan dengan korban perempuan dan anak. Itu yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Itu merupakan tentang perlindungan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Itu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada 3 undang-undang yang kami gunakan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu hukumannya paling kecil 3 tahun 6 bulan, ancaman 3 tahun 6 bulan dan maksimal 15 tahun. Dan atau ada juga hukuman ancaman denda dari 100 juta sampai 1 miliar. Demikian. Berarti cukup berat ya? Ya cukup Pak berat. Kanit ya, karena maksimalnya bisa sampai 15 tahun Sampai penjara 15 itu ya? tahun. Dan itu pun kalau pelakunya itu
merupakan orang tua, Oke. hak asuh ataupun dari tenaga pendidik yang sudah Mhm. mengerti dengan aturan hukum, itu malah ditambah sepertiga lagi dari hukum Dari yang hukum yang sudah iya, dituntutkan tadi gitu yang ya? disangkakan itu Oke. ditambah lagi sepertiga. Jadi Oke. makin berat ya. Nah, jadi karena terkadang ya, Iya, kita temukan bahwa, perempuan mungkin yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun anak yang mengalami kekerasan, di lingkungan atau dalam rumah tangga juga, takut untuk melapor gini ya, Pak Kanit ya. begitu. Dan, mungkin masih kurang paham gitu kan bahwa mereka itu dilindungi dengan sangat erat seperti tadi, disampaikan ketiga undang-undang yang Iya, digunakan tadi ya, Pak Kanit ya. iya, Jadi iya, supaya mungkin Sobat Polri kalau mengalami jangan segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena, pihak yang berwajib pun mempunyai solusi ya pasti ya Pak Kanit ya iya, iya, sebelum iya. kita melangkah ke, pasal dan lain-lain pasti mediasi gitu ya, Boleh. dimediasi dulu, dilihat dulu tindak kekerasannya gitu ya Pak Kanit ya? Iya, betul. Kalau untuk di tahun 2024, ini kan kita baru masuk di Januari 2025, berarti kita akan membahas di tahun 2024 yang paling marak kasus yang ditangani oleh PPA apa aja? Jadi terima kasih Sobat Polri, dari kami unit PPA selama tahun 2024 itu ada 95 laporan Kasus, pengaduan oke. kasus. Jadi Wow, semuanya itu lebih dominan dalam kasus yang korbannya adalah anak ya, anak, lebih anak. banyak yang Lebih anak ya di banyaknya tahun anak. 2024? Jadi, sampai saat ini kami juga sedang melakukan proses penegakan hukum Mhm, dari tahun 2024 dan mungkin, pada tahun ini, awal tahun ini bisa semuanya kita lakukan penegakan hukum. oke. Jadi dari 95 itu semuanya korban Mhm, dan ada 2 laporan terkait dengan, tindak pidana kekerasan oke seksual. oke. Itu ada 2 laporan perkara pencabulan terhadap anak Mhm. dan saat Ini kategori anak yang di bawah 18 tahun gitu ya, Pak Kanit ya? ya, jadi namanya anak Mhm, itu belum berumur 18 tahun, oke. begitu demikian. Jadi, kan yang sempat viral juga di tahun 2024 itu kan ada yang, eee, anak dijual, dalam konteks seksualnya segala macam ya di Rejang Lebong karena kemarin kan sempat naik juga kan, berita itu. Itu semua sudah rampung ditangani juga oleh, PPA juga itu ya, Iya Pak sudah Kanit ya? sudah rampung di tahun 2023, Oh 2023 2023 ya? ya. Oke. Kalau ini kan kita udah membahas kasus yang marak di 2024 itu berarti dari 95 kasus ini Laporlah tadi, iya, laporan yang masuk itu rata-rata anak ya? anak, Anak lebih ya? dominan anak, Lebih dominan. dan juga ada perempuan, Oke, perempuan dan anak sebanyak 95 dalam satu 1 tahun tahun. 1 tahun. Itu berarti cukup banyak di Rejang Lebong yang masih menjadi korban, perempuan dan anak ini ya Pak I Kanit ya? iya, iya betul. Eee Jadi mungkin kalau seandainya ini masih terjadi, supaya mungkin bisa, berkonsultasi mungkin bisa diterima juga ya Pak Kanit ya, Iya, siapa tahu ada boleh pihak keluarga yang mau berkonsultasi ke unit PPA boleh. terkait apa yang dialami oleh entah anaknya, entah dirinya gitu ya Pak Iya, Kanit ya. boleh boleh. Nah untuk yang terakhir nih saya mau tanya juga untuk mungkin saran dan arahan, dari Pak Kanit untuk entah itu pencegahan atau cara penanganan jika Sobat Polri mengalami, hal yang kita bahaskan tadi. Boleh boleh. Jadi, Sobat Polri, terkait dengan maraknya atau banyaknya laporan kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2024 itu ada sekitar 95 laporan kasus. Dari hal tersebut kita berharap dengan kejadian itu semakin banyak dan semakin banyak. Mhm. Tiap tahunnya ada peningkatan. Jadi kami dari unit PPA secara umum dari Satreskrim Polres Rejang Lebong memberikan himbauan kepada orang tua, kemudian pemerintah dari pangkat, terendah, dari desa, lurah, maupun ke pemerintah daerah,
dan secara khusus kepada orang tua Oke. dari anak. Jadi kami menghimbau dengan banyaknya kejadian yang menjadi korban adalah anak dan perempuan di Kabupaten Rejang Lebong, kami secara pribadi dan secara kedinasan memohon atau menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan secara khusus kepada orang tua supaya kita lebih memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak kita yang masih sekolah. Mhm. Jadi kita memberikan pendekatan, memberikan akhlak kepada anak kita supaya menghindari kerumunan-kerumunan ataupun pertemuan-pertemuan di malam hari. Oke. Berdasarkan analisa yang kami dapatkan di lapangan, bahwa kejadian kekerasan kepada anak ini terjadi pada saat malam hari dan hingga subuh. Dari Oke. pukul 22 sampai 03 pagi hari. Jadi kejadian itu dominan ketika adanya perkumpulan dan juga adanya keramaian. Dan juga kepada pemerintah setempat baik di tingkat desa maupun kelurahan, kami juga menghimbau agar supaya tidak melakukan hiburan-hiburan malam Betul. dan juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengundang kehadiran dari anak-anak kita. Betul. Karena kehadiran di malam hari itu Memicu banyak memicu kejahatan banyak juga ya. kejahatan. Jadi anak-anak kita ini lebih suka adanya kerumunan, apalagi ada Betul. hiburan. Namanya anak muda ya. Namanya anak muda. Jadi di situ terjadi Betul. kekerasan, terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan adanya kekerasan. Betul. Jadi itulah himbauan kami kepada masyarakat, Mhm. baik dari orang tua maupun tingkat ke pemerintah. Oke. Demikian, terima kasih. Jadi mungkin memang sekarang sedang digalakan juga oleh para kapolsek ya Iya. supaya menghindari yang namanya hiburan malam. Karena itu seperti kalau saya baca itu ada selebarannya seperti diskotik terbuka akhirnya Iya, dibuka. betul, Jadi ada betul. hajatan, mengadakan acara malam, pada akhirnya yang berpesta orang luar. Orang luar, Yang bertanggung khususnya anak-anak ini, khususnya betul. Nah, anak-anak. itu yang mirisnya kita di situ ya. Iya. Jadi penyakit-penyakit masyarakat itu timbul karena disediakan lahan yang tanpa sengaja Iya, dihadirkan betul. di situ ya, Pak Kanit ya. Berarti dari sana juga timbulnya kejadian-kejadian sebagian dari yang tahun kemarin 95 ini ya, Iya. Pak Kanit ya. Kebanyakan rata-rata dari kejadian itu di kejadian hiburan perkumpulan malam, malam ya, perkumpulan malam. Karena bagaimanapun juga ya Sobat Polri, kalau di dalam undang-undang itu anak yang dimaksud adalah sebelum umur 18 18 tahun ya tahun. Pak Kanit ya. Iya. Itu Berarti masih tetap ya, dari betul. belum berumur 18 itu tetap pengawasan atau merupakan tanggung jawab dari orang tua. Karena pelaku pun bisa berasal dari anak juga ya Pak Iya, Kanit anak-anak ya. juga. Jadi boleh nih nanya sedikit lagi nih Pak Boleh, Kanit ya. boleh. Kalau misalnya pelakunya pun dari anak nih Pak Kanit, gimana biar mungkin orang tua di rumah juga bisa menyikapi mungkin anaknya terlibat dalam perkumpulan itu dan menjadi korban yang perempuan, tapi pelakunya juga laki-laki yang seusia dengan dia yang masih kategori anak. Itu apa yang harus dilakukan Pak Kanit? Jadi kepada Sobat Polri ya, kepada masyarakat baik pun orang tua yang sudah mempunyai anak yang pada umumnya bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak baik di kerumunan, keributan dan segala macam, itu memang banyak juga yang menjadi pelakunya adalah anak-anak. Betul. Karena di dalam kegiatan atau perkumpulan itu tidak menutup kemungkinan bahwa anak kita itu di sana merasa peduli kepada kawan ataupun Betul. korban kekerasan. Mau tidak mau dengan kejadian itu dia ikut serta di sana. Betul. Baik dia membantu, baik dia mungkin karena kondisi mungkin ada yang sudah menggunakan atau minuman keras. Betul. Jadi niatnya itu tanpa berpikir dua kali, dia melakukan niatnya itu langsung melakukan kekerasan kepada pihak lawannya. Karena tanpa pengawasan juga Tanpa itu pengawasan tadi ya Pak Kanit ya. Karena ya kita mengetahui kalau anak ini begitu ada perkumpulan dia harus ikut dalam pemikirannya selaku anak-anak. Jadi super powernya remaja gitu ya. Gitu. Jadi ya menunjukkan bahwa dia berkuasa, sanggup dan bisa. Gitu. Nah itu penanganannya gimana itu Pak Kanit? Misalnya yang orang tuanya tadi
melaporkan nih, kan semua dua-duanya anak-anak, itu, bisa ditangani apa enggak gitu di Jadi PPA? terkait dengan adanya korban anak dan juga pelakunya anak, Mhm, itu semuanya diatur dalam undang-undang. oke Jadi begitu dia korban kekerasan, kita gunakan di Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. oke, Dan jika pelakunya anak-anak juga, kita mhm, akan menggunakan SPPA, oke. Sistem Peradilan Anak. Oh, Jadi di sana oke. diatur bagi pelaku anak itu ada 32 hak Mhm, dari pelaku anak ini maupun korban mhm, harus kita pergunakan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. oke Nah, jadi ada undang-undang yang melindungi anak di sana oke. sebanyak 32 hak Hukumannya pun tetap ada gitu dan ya Pak Kanit hukumannya ya? pun ada tapi diatur di SPPA semua, Oke. Sistem Peradilan Anak. Mungkin berbeda dengan orang yang sudah dewasa, Iya tetapi betul. tetap ada ganjarannya kan, Iya iya. supaya, mungkin sobat Polri yang nonton juga bisa jadi, masih anak-anak kan, Iya ibaratnya masih SMA gitu paling enggak ya Pak Kanit ya. iya Jadi supaya membatasi diri, tidak melakukan tindak kriminal apapun karena walaupun masih terhitung anak-anak, karena sempat viral kan ini kalau iya, anak-anak yang, menjadi pelaku aman-aman aja gitu kan, ternyata enggak, bahwa enggak. semuanya tetap ada ganjaran untuk membuat jera para pelaku gitu ya Pak Iya Kanit ya? betul betul benar. Supaya juga ada rasa aman di orang tua seandainya terjadi seperti itu, mereka tidak menganggap sia-sia nih mau ngelapor, karena lawannya anak juga ternyata Iya tetap bisa. Jadi supaya sobat Polri di rumah, entah para orang tua juga mungkin yang nonton, jangan ragu untuk berkonsultasi ke kepolisian terdekat ya Pak iya Kanit ya. betul. Berkonsultasi, sharing mungkin mencari jalan keluar terbaik, dan juga untuk anak-anak yang mungkin masih melakukan kenakalan-kenakalan remaja, teman-teman yang masih di usia remaja, jangan merasa kebal hukum ya Pak Kanit Iya ya, bahwa betul. semuanya pun bisa Ada tetap sang ada iya, ganjarannya sudah semuanya ada sanksi diatur. pidananya. Betul, nah semua pun ada sanksi pidana, jadi jangan merasa karena, "Waduh saya belum 18 tahun Iya. nih." Jadi sembarangan. Ya Sobat Polri ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Kanit ya, di Iya tengah sama-sama. kesibukannya sudah hadir ke sini untuk memberikan edukasi secara daring nih Iya kepada baik. Sobat Polri sekalian. Mungkin nanti Sobat Polri kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentarnya, atau nanti bisa juga DM ke Instagram kita di Polres Rejang Lebong supaya nanti bisa kita sampaikan nanti ke Pak Kanit, siapa tahu bisa Iya diundang kami siap kembali kami siap. untuk langsung menjawab pertanyaan dari Sobat Polri, mungkin ada yang segan kali ya Pak Iya Kanit ya betul untuk betul. hadir ke sini. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita akan undang kembali Pak Kanit dengan materi mungkin yang lebih rinci lagi. Boleh Kita boleh. sudah buka ini untuk Sobat Polri, biar kita lemparkan dulu pertanyaan ke Sobat Polri supaya bisa ditindaklanjuti nanti ya Pak Oke Kanit oke ya. terima kasih. Ini materi kita sebenarnya masih sangat panjang yang ingin kita bahas, tapi mungkin karena durasinya kita pamit dulu ke Sobat Polri kali ini. Baik terima kasih. Baik Sobat Polri, demikian materi kita hari ini tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Semoga di tahun 2025 ini berkurang dari 2024 khususnya untuk Rejang Lebong ya Pak Kanit ya. Iya iya. Baiklah Sobat Polri, kami pamit, saya Brek Polanggita. Dan saya Aibda JJ Sinurat, Kanit PPA, Rejang Sam Lebong, Sampai jumpa di sampai kesempatan jumpa. yang lebih baik. Terima kasih.